Kata pertama kali disebut gereja atau jemaat, pertama kali disebut dalam Matius 16 ayat 18, dikatakan begini, Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Gerika, Yunani disebutnya Petros atau batu kecil. Dan di atas batu karang ini atau Petra, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Sebenarnya ini adalah permainan kata-kata. Tuhan Yesus sedang bermain kata-kata dan dia sedang menggambarkan. Dia berkata begini kepada Petrus yang pada saat itu sedang memberikan jawab yang sangat baik kepada Tuhan. Tuhan Yesus bilang begini, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Tuhan sedang bilang begini, di atas batu karang yang besar akan didirikan jemaatku. Siapa jemaat Tuhan ini? Petrus, batu-batu yang kecil ini. Jadi di atas Petra, di atas Tuhan Yesus akan dibangun gereja. Yang membangun siapa saudara? Yang disusun di atas apa? Petrus. Nah, lalu dikatakan aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Saudara perhatikan yang kuning, alam maut tidak menguasainya. Itu sebabnya saudara, saya sangat mengingatkan saudara betapa powerfulnya anak-anak Tuhan yang berkumpul bersama. Betapa hebatnya gereja. Betapa hebatnya anak-anak Tuhan yang hidup bersama dalam kasih. Saudara, saya teringat ada satu tulisan di dalam Tesalonika, Timotius gitu ya. Tesalonika atau Timotius 2. Dikatakan begini, bahwa yang menghalangi antikristus datang ke dunia ini, antikristus tidak bisa datang ke dunia ini, roh antikristus tidak bisa berkuasa karena ada yang menghalangi. Tahu nggak saudara siapa yang menghalangi? Roh Kudus. Benar? Dan Roh Kudus itu dicurahkan kepada siapa? Kepada gereja. Benar nggak? Jadi antikristus bisa berkuasa kalau apa? Kalau gereja sudah, Roh Kudus sudah pergi dulu. Alias gereja sudah terangkat dulu. Lihat saudara, betapa powerfulnya gereja. Kalau kamu sehati, dikatakan firman Tuhan dalam kitab Mazmur 133, maka kesanalah berkat-berkat Allah akan diperintahkan. Wah, keren banget. Jadi powerful banget gereja ini. Dan kenapa dikatakan alam maut tidak akan menguasainya? Dikatakan juga, minggu lalu juga saya terangkan, dalam 1 Korintus 15, ayat 54 dan 57, dikatakan begini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kemenangan siapa? Kemenangan Yesus di kayu salib. Benar? Ketika Tuhan Yesus mati, lalu bangkit di hari ketiga, dia mengalahkan maut. Dia menang dari maut. Dan kemenangannya ini, dikatakan firman Tuhan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan oleh Yesus Kristus. Perhatikan yang kuning saudara. Kemenangan kepada kita. So, ini bukan personal. Tuhan sedang tidak berbicara kepada person, but people. Kenapa di situ ada kata kita? Karena Tuhan berbicara kepada gereja. Jadi kemenangannya itu diberikan kepada siapa saudara? Kepada gereja, saya dan kamu. Ketika kita hidup bersama-sama di dalam kasih saudara. Wow, keren banget kan? Alam maut tidak dapat menguasainya. Emang kalau saya hidup di dalam gereja, emang alam maut tidak dapat menguasai. Apa sih benefitnya? Emang apa sih hebatnya? Alam maut tidak dapat menguasai saya. Saudara perhatikan. Sebagai tubuh Kristus, firman Tuhan menggambarkan. Minggu lalu sudah saya terangkan. Efesus 1 ayat 3 diceritakan. Ini Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Efesus, kepada gereja di Efesus. Saya cepat saja karena ini adalah khotbah minggu lalu. Sebagai gereja yang alam maut tidak dapat menguasainya, Paulus katakan begini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Perhatikan apa yang pertama dikatakan telah mengaruniakan. Jadi segala berkat rohani di dalam surga telah diberikan.